Apaan sih itu? Lagu Robert. Lagu apa sih? Mark Philippe. Udah panjang rambut nih. Potong lah. Dunia pertanteuan. Balik lagi bersama I was just putting my legs. dan Antipet. Antipet udah lama gak sih ini, Boy? Iya Sibuk nih. tahu. Sibuk ngapain? So sibuk. Mencari low hanging fruit. Lu ngapain sih pakai masker? Oh iya. I was about to ask that. Kok lu kurang kesini kok? Ntar muka lu lebar kalau ke samping. Yang akrab dong, ya. Peluk lu. Enggak gini kok. Gimana gitu? Hah? Awas lo ya pada ya. Gak ada ya. Gini. Gua tonjokin lu semua lu. Gua gak bohong. Dari depan. Gak ada. Ini buat yang belum tahu, ada video unlisted. Ya, video unlisted is meant to be unlisted. Why are you announcing it? Ya unlisted tapi kan public. Iya, tetap aja. Ya for people to watch. Iya, but then it's only for their, ya maksudnya based on their luck aja. They open, they don't open ya. You don't tell them dong. Cengli. Well, this is their Isn't that meant to be? No, this is their lucky day. I'm telling them. Bang. What's the whole point sih? Iya. Apa yang liset, Bos? No, I don't want. Don't announce, Uncle. Itu nggak boleh. Okay. Nggak. Finally we have the time buat jawabin pertanyaan dari ini. Netizen. Kayaknya nggak ada yang nanya Netizen apa-apa. yang dari video remap lagi sepi. Koko cuan pusing bahas dunia pertanteuan. Oke, kita mulai dari oldest first kali ya. Hah? Dari yang pertama dong. Dari yang pertama. Kok basa-basi dulu dong, Antipet udah. Kita terakhir ketemu kapan sih? Pas yang di Holy Wings. Holy ya? Wings ya. Iya, Holy Wings itu setelah Rambo. setelah Rambo dong. Setelah Iya Rambo. dong. Heeh. Lah iyalah. Gimana sih? Yang lu bawa laptop lu ngedit di Holy Wing. Iya, yang akhirnya footage-nya nggak ada yang kepake kan? Iya. Coba Pakai semua kali. kata kamu. Oke. Oke, thank you Koko. Ada tontonan hari ini. First, seger nih mata, pemalang hadir. Nggak ada pertanyaan semua nih. Ya, ada orang bilang nggak ada yang nanya. 2 jam bersama Tante Lucy, bahas kerjaan, hobi, mobil boleh. Udah kali. Ya udah bahas sama Antipet aja. Pertanyaannya kasih Antipet. Nggak ada yang nanya. Hobi apa aku. hobi? Hobinya apa? Nih gaming, baca gaming. manga, nonton. Manga, Iya, baca manga. Golden Boy. Golden Boy aku nggak baca sih. Kayak udah lama banget gitu ya. Itu udah lama. Nih, Tapi yang angkatan tuh. Niko, Excuse me. ada yang nanya. No, I Sama think gua. that was much older than Nggak my. sama gue lah, Golden Boy. Ada yang nanya. Plat QZ dapatnya di mana? QZ. Kalau Jadi kita ada, lagi mungkin ke shoot videonya mobil si RM ya. iya. Jadi dia tanya QZ dapatnya di mana? Ada yang jawab kayaknya Mr. RM pejabat. Ya benar. Benar. Emang QZ lah Emang pejabat. pejabat. Iya. Iya. QH, QZ. RF, Kalau ZF. kalau RI aku tahu. Ya ini baru, gantinya Ini BS, baru, iya. gantinya BS sama BP. Oh, I see. Koko Are memang koleganya pejabat. Oke, berarti jawabannya udah benar. Nah terus, oke, lanjut. Innova putih masih compound turbo atau enggak? Ini Innova putihnya RM juga berarti. Udah enggak, udah single. Udah single, tapi dulu sempat compound. Sempet Ya. compound turbo. Bokap gua ada Innova 1 TR tahun 2005, mau refresh engine apa aja yang harus diganti? Sama estimasi biaya habis berapa? 1 TR tuh yang NA kan? Iya, bensin. Yang bensin kan? Ya paling carbon clean gitu-gitulah. Iya. Carbon clean, ganti oli, ganti busi. Ya, ya servis umum gede lah. Ya, saya umum gede lah. Cuman kita nggak tahu juga problemnya apa, makanya kan harus di troubleshooting dulu. Kalau misalnya mobilnya sehat apa enggak kan harus dibawa dulu ke bengkel buat Iya. dilihat. Tapi kalau misalnya mobilnya sehat ya itu yang tadi kita sebutin itu sih udah cukup buat di iniin, buat Iya. di refresh. Harganya tadi dia nanya. Iya, siapin harga 5 jutaan kali ya. Kurang lebih segituan lah ya, udah sama ganti oli segala, Oke. sama remap. Oke. Oh, kalau modif engine 2AZ FE pernah belum yang sampai gila atau lebih dari 200 HP? 2AZ FE itu berarti Camry. 424 sama Iya. Camry 24. Mentok Iya. itu paling cuma remap doang sama full exhaust udah. Iya. Powernya nggak nyampe 200 Ya cuma remap doang nggak bisa lah. sama Ya. full exhaust. Tapi kalau misalnya kita bikin kayak Accord kemarin 200 kayak bisa sih. Accord iya bisa, cuma kalau yang Camry kan nggak bisa. Bisa. Toyota juga bisa, tapi ya nggak mungkin nggak setinggi Honda. Nggak setinggi tapi tetap Honda. bisa 200 Iya. lebih. Kayak nggak nyampe deh feeling gua. Mungkin ada yang pernah Terus pakai. gearboxnya kan juga begitu, nggak mungkin bisa lah. Ada yang pasang supercharge ini ya, bisa lah ya. Pasang Ada supercharge. ya tapi yang di Alphard. yang di Alphard, cuman waktu itu gua lupa hasil berapa. Kayaknya nggak nyampe nope Naik juga 50 deh. HP-an lah. Kayaknya nggak nyampe nope deh kata Teddy, makanya cabut lagi. Dapat lah.
Enggak, makanya dicabut lagi kan? Standarnya 170 kan? Ya, makanya dicabut lagi kan, nggak nyampe nope soalnya. Oke. Potensi mesin QR25DE, tau nggak lu? Enggak. Teana 2500. Oh, 2500 V6. Iya. Teana tuh Nissan ya? Yang 173 HP standarnya. Iya. Belum pernah kerjain? Belum pernah kerjain. Tapi potensinya mungkin torsi bisa gede kali ya, soalnya 6 silinder. Iya, suaranya juga bagus kan pasti. Tapi kalau ya tetap mobil apapun targetnya 100 HP per liter gitu bisa lah 240-an, 230-an kali. Kayaknya belum tentu deh. Kalau kompresi dibikin gila. Iya, lupa apa sampai berapa mili tuh. 1 mili. Koko cuan, strapnya beli di mana? Strap Topet. jam. Tokped. Strap apaan sih? Bohong anjing lu beli topet itu. Ini beli Tokped. Lo itu kan datang sama Enggak beda dong. Waktu itu yang pas lagi lu beliin itu kan ini strapnya kan bukan pakai yang ini, strap yang original Apple. Coba kasih lihat dong. Kira-kira kapan ribbon bensin manual pre-facelift bisa remap? Itu kan tergantung dari servernya ada file apa enggak, karena kan kita nggak bisa read mobilnya. Jadi kita bergantung sama servernya dia. Kalau server alat kita ada file standarnya baru bisa kita remap. Loh, emang nggak bisa di-remap? Nggak bisa di-read, iya. Nggak bisa di-read, nggak bisa di-remap. Progres modif 2,8 Koko cuan sampai mana? Sampai jadi mau masih gitu-gitu aja, masih exhaust, terus filter udara. Jadi masih berapa? Terakhir berapa? 290. 290 HP. Udah nggak mau diapa-apain lagi? Belum. Ganti turbo? Nanti ganti turbo mesti ganti nozzle sama stroker. Nggak Harus. mau? Nanti lah belum dapat barangnya. Oke, tapi mau. Hmm. Oke, siap. Mau ganti pelek dulu. Lagi pesen belum nyampe. Teddy nggak tertarik kah bikin diesel lagi? Enggak, dia tertariknya sepeda sekarang. Bukan ke kosan lu tertariknya? Oh iya, sama itu. Lu punya kosan baru kok? Ada. Oh, ada. Ada. Gua kasih lihat belakang situ boleh? Jangan. Oh ya. Jangan. Dikit. Kosan apa sih maksudnya? Ada Pokoknya tempat ada baru kosan gua. baru. Kos-kosan? Iya. Aku baru tahu kamu main kos-kosan. Iya, ada. Di mana? Jangan kasih tahu deh kalau ada. Dekat Jalan Kunir. Jalan Kunir di mana? Ya udah jangan kunir. Nggak ngerti. X5 E70 35i. N54 mesinnya. Apa N55? Di remap only bisa berapa HP dan berapa biayanya? Sekitar itu biaya sekitar 12 jutaan, itu power hampir 400. Oke, exhaustnya enaknya diapain? Terus exhaustnya bisa dibikin full exhaust dari downpipe sampai belakang, tapi harus ganti charge pipe karena charge pipe-nya rentan pecah. Oke, Ya, jadi remap downpipe sama charge pipe. FTP itu ya? Ya, pakai FTP aluminium. Mahal nggak? Berapa duit sih? Sekitar 7 jutaan. Bang, kayak pipa doang 7 jutaan, gila lo emang. Eropa, boy. Mobil Toyota Rush Conde yang mesinnya 3SZ. Apakah mesinnya bisa dimainin dan durable? Kenapa masih jarang yang mainin mobil tersebut? Soalnya mobilnya mungkin kayak kebanyakan dipakai buat komersial kali ya. Atau nggak jarang yang mau ngebut kayaknya. Ya orang yang beli mobil itu bukan buat dimodif. Sama kayak Avanza lo. Iya. Ya orang yang beli mobil Avanza ya gimana ya? Dan namanya? yang mesin Rush yang itu juga kalau nggak salah dia mesinnya sama Yaris bukan sih yang nggak bisa di remap? Enggak. Yaris nggak bisa Beda. di-remap, aku Yaris baru. atau NZ tetap. Yang Yaris yang baru, cuma ECU-nya ya Gen 3 dia. 2NR. Kalau ECU Gen 3. 3SZ ini kan bener-bener yang Avanza Rush generasi pertama. Oh, yang generasi pertama. Generasi pertama sebenarnya, oke, gue bisa jawab sih. Mesinnya lebih kuat, lebih durable ya. Stangnya juga lebih tebal. Ya, tapi karena nggak ada yang modif, jadi kita juga nggak tahu limitnya berapa. Iya, kita juga nggak pernah dapet. Tapi gue bisa garansi kalau itu pasti lebih kuat dari generasi sekarang punya. Ajak Gejim Om Robert. Gejim apaan Gejim? Gejim apa sih? Nggak tahu. Nah ini menarik nih. Kenapa nggak pernah lihat yang tuning atau modif Isuzu MU-X? Jarang lihat di event pakai MU-X. Padahal kalau di Thailand gila-gilaan. Ya, so, di sini banyak yang tuning MUX, cuman ya banyak kan ya stage 2 aja ganti exhaust sama remap udah. Banyak yang MUX. Kenapa nggak gila-gilaan? Mobilnya juga jarang, boy. Ya, mobilnya jarang. Itu kan sebenarnya D-Max kan? Ya, mobilnya udah jarang. Ya kalau udah jarang, mau ngambil dari presentasi yang jarang itu buat dimodif gila-gilaan juga nggak ada. Hampir nggak ada, iya. Kita juga nggak pernah dapet yang MUX gitu yang pengen kayak di Thailand gitu, nggak ada sih. Rata-rata cuma pengen enak pakai harian aja. Iya. Tapi potensi mesinnya gimana? Kenceng lah. D-Max, boy. Tapi Isuzu kayak supportnya di Indonesia kurang ya? Iya, nyari partsnya agak susah ya. Kalau di sana kan Isuzu Gampang. nomor 1 Iya, gila, dan nomor 1. ada pabriknya juga. Betul.
Tips bikin penter kenceng. Nggak pernah kerjain. Pernah kerjain lah. Ya, cuma waktu itu gua nggak kayak belum ada gua deh. Jadi penter itu kayak standarnya 90 HP. Iya 90. Kalau misalnya mau dikencangin ya turbonya digedein sama solarnya dinaikin gitu aja. Iya. Dapat totalnya kayak 50. 150 udah sama WMI. Iya. Dan katanya WMI-nya nambah 40 HP. Jadi ya 110. Oh dia nggak ada intercooler emang ya? Ya ditambahin, udah ditambahin. Oh, udah. Aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada intercooler. Nggak ada, iya. Akord jadi fosil kah? Iyalah fosil. Jadi pajangan. Why? Ya nggak pernah dipakai aja. Nggak ada fulus beli pertama turbo. Masih enak sih, masih enak. Ya lumayan, akord lu lumayan. Seminggu sekali lah gue ajak jalan-jalan. Nggak pengen bikin project Innova bensin, soalnya jarang ada yang bikin Innova bensin. Kata-katanya Innova bensin menang di top speed, tapi torsi bawah kalah. Nggak juga ya, top speednya juga kalah sama diesel. Menurut gue top speed itu yang nentuin adalah HP. Iya. Mau diesel, mau bensin. Nggak sama gear ratio-nya dia juga kan rata-rata kayak kurang deh gear ratio-nya. Panjangan diesel bukan sih? Ntar takutnya lari 150 udah RPM udah mau merah lagi. Kok project MUX tuh ada yang nanyain lagi. Ya tadi udah diituin. What's MUX? Nah, Isuzu ibu. Isuzu tante. MUX itu nama mobilnya Isuzu. Iya MUX. Yang kayak gimana bentuknya? Model kayak Fortuner. Oh. Coba based on D-Max. Oh, I see. Buat orang-orang yang bener pemula main diesel khususnya Innova, lebih disarankan ambil KD atau GD. Jelasin Kayaknya udah pernah ada yang nanya deh. urut-urutan upgrade mobil buat project cumi darat. What's cumi darat? Cumi darat yang ngebul itu. Ya biasa kan biasa kita ganti exhaust. Oke, satu dulu KD atau GD? KD apa GD? Tergantung mau mainnya sampai. Sebenarnya kalau misalnya dengan budget lebih murah sih KD lebih murah, lebih apa namanya? Lebih signifikan hasilnya. Iya. Karena KD emang lebih potensial daripada GD mesinnya. Oke, nomor 2. Nomor 2 kan apa aja mesti dirubah kan? Iya. Ya, biasa kan orang ganti intercooler. Stage 1 apa dulu? Stage 1 Stage apa? 1 remap doang. Oh, remap doang. Remap doang. Oke, stage 2 Exhaust, intercooler. intercooler. Iya. Remap lagi dong. Remap lagi, recune. Stage 3 Ganti turbo. enggak, sekarang kalau misalnya lu stage 1 lu udah remap, lu mau ke stage 2 remapnya bayar lagi nggak? Bayar lagi. Oh, jadi mendingan nggak usah dong. Ya soalnya kan hitungan recune. Recune kan bayar lagi. Jadi mendingan kalau udah tahu mau ganti semua ya sabar aja. Langsung stage 2 aja. Langsung stage 2. Iya, Stage 2 3 aja. Stage 3 ganti turbo. ganti turbo, nozzle, injektor. Ya itu hitungannya sih sebenarnya ya itu hitungannya masuk di stage 3 semua sih. Iya. Oke. Pakai hemat modif VW Tiguan. Tiguan. Tiguan remapnya cukup. Kalau lu mau lebih enak sedikit, cuman menurut gue sih kalau ganti downpipe mungkin ke buat Tiguan gitu jadi agak aneh kali kalau suara mobil agak berisik kan soalnya nggak cocok sama modelnya. Mendingan sih kalau Tiguan sih menurut gue paling canggih sih dari remap aja. Tapi ada yang pernah bikin loh Tiguan sampai 400 HP. Itu mesin 2000 boy. Iya, Tiguan yang GTI tadi. Tiguannya sih ada teman gue. Iya dulu bikinnya di CK kan, di CK. Warna coklat iya. Itu Tiguannya all wheel drive juga karena dia 2000. Diganti K04. Turbo, iya WK04 jadi 400 HP. Ya sebenarnya Tiguan sama yang Enggak gini, yang beredar di Jakarta ini memang Tiguan 1.4, bukan yang 2.0. Kalau 2.0 ini cuma ada 4 unit atau 5 unit, jadi kita nggak bisa jadiin perbandingan. Tapi partsnya si Ropo sama Golf masuk nggak ke Tiguan? Jadi mesinnya si Tiguan yang 2000 itu mesinnya Golf MK6 GTI. Ya, masuk semua, kecuali intercooler. Intercooler lu mesti agak custom dikit. Oke. Kalau mau servis di ref bisa datang langsung atau janjian? Janjian dulu membayar nih. Terus Mbak Erni nomornya berapa? Kasih lihat sini. Kasih. Oke. Jadi WhatsApp Mbak Erni terus ntar bikin janji. Pengguna Mobilio udah pasang dashtek, knalpot udah full system. Dashtek udah ganti coil racing, busi iridium open filter. Apa harus dituning ulang untuk mendapatkan hasil maksimal atau ECU bakal baca sendiri? Harus dituning ulang. Tapi tergantung, lu dashteknya saat mobil udah pasang spek itu semua atau sebelumnya. Kalau sebelumnya harus recune. Iya, dia bilang sesudah pakai dashtek baru ganti. Oh itu harus recune. Recune ya. Oke. Recune kena berapa di ref? 2,5 kalau salah ya. 2,5 juta? Iya. Mahal boy. Seingat gue segituan deh. Coba tanya bayar nih nanti. Soalnya kalau harga kita agak buram. Suka asal sebut. Tunjukin Saweria ya, ntar gue tunjukin. Kasih Saweria. Di belakang. Oh iya ini.
punya 2KD atau GD dibikin 250 atau 300 HP daily, durability-nya gimana? Aman-aman aja. Semuanya masih dalam safety measure. Kalau 300 HP mah udah kayak pakai hari-harian digeber kayak orang gila juga aman lah ya. Aman. Apalagi di KD lebih aman lagi. Mesin standar, head start sama gasket belum ganti juga aman ya. Aman. Kalau 300 HP aman. Penter touring biar dibikin selincah, ribbon, Ganti stok atau diesel manual, perlu modif apa aja? Ganti mobil aja, bro. Nah, iya. Ya tadi paling gini ya, karena Panther lama itu belum common rail gitu aja. Jadi cuma maininnya Bos solar. Bos pump. Ya, dan Bos pump solar itu cuma ada kapasitasnya berapa yang bisa dinaikin, nggak bisa gila-gilaan. Ada limitasi lah, ada limitasi ya. Kalau udah kena Tapi meskipun lo udah ganti gitu tetap akan selincar ribbon, nggak akan selincar ribbon. Iya, karena teknologi lama. Iya, teknologi ini kan udah common rail ribbon. Makanya nggak apple to apple buat nyamain Panther sama ribbon. Apabila Toyota Sienna dibuat turbo, estimasi budget berapa? Bagaimana dengan CVT Sienna yang terkenal lemot? Ya, Sienna sih selama ini sih belum pernah sampai ada yang ganti turbo sih. Soalnya kan kita takut sama CVT-nya juga. Tapi ada di YouTube yang bikin Sienna turbo. Ada, iya. Emang iya, enak bawa Sienna diturboin? Iya. Semua mobil enak diturboin. Oh, ya? Pasti lah. Tapi ya paling gini, kalau misalnya CVT ya turbonya bisa 0,4 gitu aja. Paling 0304. 0304. Cuma ya jadi ya improvementnya wah gitu jauh kan. Ya standar kan 110 HP. Lah. Paling naik 150 HP. 150 paling. Iya, Tapi dengan budget yang lumayan gede kan kalau harus ganti turbo custom segala-segala. Sekarang gini, orang banyak yang nanya mau turboin mobil kayak misalnya kelas Avanza, Sienna, Rush gitu di rev berapa? Gue selalu bilang buat kalau misalnya internalnya standar, budgetnya gocap 50. Kalau lu mau lebih dari itu, budgetnya cepet gitu aja. Nggak worth it kan misalnya 50 juta, terus power naik cuma 50, 1 HP 1 juta. Iya. Nggak worth it. Tapi 50 juta itu sebenarnya udah measurement yang sangat aman karena gue udah include oil cooler, udah include ATF cooler. Iya banyak. Karena gini loh, kalau lu mobil yang belum turbo, lu turboin itu ngerubahnya banyak dan hasilnya nggak sesignifikan yang dengan mobil turbo yang kita tuning. Jadi mendingan jangan. Daripada bikin hidup lu makin susah. Kayak gua dong. Iya lumayan. Bahas mobil Hilux decap yang pernah viral pada masanya sekarang ngejogrok di rev. Oh Hilux. Oh ya? Hilux itu Hilux Teddy. Oh, kamu dia punya Hilux? Ada. Itu kan tinggal sisa mesin. I'm sorry. Tinggal sisa mesin kan. Terus bodinya juga udah nggak keurus. Terus tuh wiringnya juga udah nggak ada, udah dijual sama dia atau kemana? Gearboxnya masih nempel loh. Gearbox masih ada ya. Gearbox Jericho air shifter waktu itu beli harganya 10 tahun yang lalu beli harga 80. Sekarang nggak tahu berapa. 200 lebih kali ya. Iya. Air shifter. Yang pakai angin itu kan. Iya. Keras dong. Cus. Keras dong. Keras. Tangan bisa pegel kali. Bisa. Tapi kan lu udah biasa tangan lu. Punya budget lebih, ada tertarik sama mesin Mercedes OM 606. 2 JZ-nya versi diesel. Di luar sana banyak yang mainin. Di sini kita nggak pernah mainin, jadi kita nggak tahu. Soalnya nggak ada mobilnya. Nggak ada customer yang bawa juga ke sini. Mercy diesel itu sebenarnya emang bagus-bagus. Yang seri-seri OM, tapi mobilnya nggak ada semua. Iya, mobilnya nggak ada. Kalau ngeliat di YouTube ada yang V8 itu suaranya juga mantap. Suaranya enak. Iya. Kayak dan Cruiser gitu suaranya. Koko 2KD tercepat sekarang menurut Koko Robet siapa? Nggak tahu siapa. Menurut gua 2KD paling kencang sekarang itu punyanya HJA yang di Palembang. Oh, oke. Karena kemarin di event kemarin tanggal 4 Juni waktunya tembus 80. Kemarin pas di Jogja dia 82. Top. Gila 2KD, tapi 2KD-nya bohongan. Dalamnya udah 2.700. Oh, udah stroker. Tapi tetap ya bloknya blok 2KD. Ya, bukan 1KD. Tetap kan CC tetap lebih kecil dari 1KD. Iya, 27 ya. Iya. Jadi sekarang stroker 2KD bisa 27, stroker 1KD bisa 33, 34, 35 kalau Iya, lu nggak stroker mobil lu? Bikin 3.500. 60 juta kok. Saveria? Oke, siap. Settingan spuring, caster, camber tuh Innova Om yang biasa Om pakai. Innova lu? Ya apa ya, biasa aja kali. Paling udah nggak seagresif dulu. Caster kalau bisa sejauh mungkin ke depan biar stabil. Camber se-camber mungkin -1,5 karena double wishbone. Tuh paling minus keluar 0,05. Udah gitu doang. Lu gimana? Gua
Nggak peduli. Nggak peduli, gue besok gue ke start tire, gue bilang settingan yang enak nih, gue bilang gitu, ya udah itu doang. M3 lu? M3 juga sama, gue ngikutin gitu doang, ngikutin dia punya ini aja, si start tire punya apa namanya, knowledge gitu, kita coba di itu. Dalam batasan hijau semua dong, nggak pernah sampai merah dong? Nggak pernah, gue selalu di batasan hijau, batasan aman. Kita main yang normal-normal aja. Oke. Agak ini sih, lu klaim diri lu sebagai... Nggak, karena gue nggak mau ribet. Oke, ada BMW E36 engine M50, hafal gak lo? Mau stroke up ke 28 atau 3. Sekalian pakai turbo yang low budget, kira-kira kisaran berapa? Dan selain engine yang di-up, bagian apa yang di-up juga? Nggak pernah kerjain gue, M50. Tapi kalau misalnya ini ya, selain engine yang di-up, bagian yang lain yang di-up juga, ya udah sama aja, supporting mode saja. FBO. Yang penting mesinnya dingin kan? FBO. Ya, jadi kayak... Ya, jadi cuma power jadi berapa kita juga nggak tahu, karena belum pernah ngerjain. Mungkin kalau 2.800 3.000 bensin hampir 300 lebih sih harusnya. pakai turbonya mungkin sekelas apa? GTX GT28 kali ya, 2860. GT28, tapi agak-agak nge-lag lo itu. Enggak dong, 2860 enggak lah. Itu VW 2860. 2 GT28. Bentar. Kan 2000 dia. Ini kan 3000 kok. Iya benar. GT 2860 itu kan biasa dipakainya di mesin. Bless you. Astagfirullahaladzim. Tisu. Wah, nggak ditutup lagi gila. Makanya jorok banget. Iya, makanya jorok. Enggak lah. Oh enggak lah. Nah, Belajar dari mana sih? tadi udah gue tutup dikit. Salam kenal. Mau tanya spek Avanza tuh pakai piringan dan kalipernya apa? Gue pakai piringannya Racing lah. CZV rotor made in China. Kalipernya AP Racing Pro 5000R 4 pot. Masangnya nggak ada yang dimodif, cuman yang dibubut PCD-nya aja. Dari 4114 ke 5114 yang ngerjain Sarenande. Nah. Oh itu tadi itu GTX 2867. GTX 2867. Oh gede. 67 2867 berarti back housing-nya 67 ya, Iya, gede back lah. housing-nya Gede. 67. Ini makanya agak nge-lag tadi. Iya. Dia ngebusir sampai digoceng. Biasa 2860 kok. 60 kan berarti 60 mm Iya, 60 ya. mm betul. Ini 67, beda dikit, Bos. Beda 7 mili. Hai, 7 mili banyak lah. Lu titik tuh dikasih 7 mili mau nggak? Apa? Titik lu tambah 7 mili mau nggak? Mau lah. Iya makanya banyak lah. Lebih berasa. Iya, antipad juga hasil langsung. Hei, Makin melek. Sor. Makin melek. Bener. makin melek, makin merem dia. Ya lu. Kira-kira estimasi biaya harga remnya 40 jutaan, rubah PCD sekitar 2 jutaan. Nande. Cari nanti, iya. Oh ya lu udah baut 5 ya, Avanza lu. Baut Udah 5, bisa ya. dada ya baut lu ya. Hmm. Udah bisa bye-bye. Baik. Kayak anak selatan kan dulu bisa dada katanya bautnya. Buat video bareng Nakaisan yang ada di bengkel ref. Siapa Nakaisan? Jadi. Enggak, si Bopeng. Oh, Bopeng. Iya. Oh iya. Bopeng Lu mau jelasin dikit nggak mau nggak? terkenal. Hah? Nggak mau terkenal. Nggak mau terkenal ya. Si Bopeng itu emang sebenarnya nggak mau di-shoot dia, makanya mobilnya selalu ditutup-tutupin. Iya. Tapi ada satu fun fact, dia jago banget main snookernya. Oh iya, itu bisa. Itu emang ada buktinya lah di YouTube. Iya, dia main snooker di Ancol. Waktu itu bikin video YouTube, satu kali jalan breaknya bisa 123. Iya, salah satu. Udah century break, udah hampir perfect itu. Terlintas di benak gimana kalau bikin podcast ngomongin mobil. Ini lagi, ya kan? Koko cuan pakai coilover chain buat VRZ, buat jalan jelek nahan nggak? Lumayan lah ya, cuma agak keras aja, agak mentul. Jelasin gue yang detail. Agak mentul aja dikit. Yang nggak enak reboundnya aja sih menurut gua. Cuman kalau yang ininya dampingnya enak. Dampingnya sih menurut gua enak. Cuma reboundnya kadang-kadang kalau udah di jalan tertentu dia agak mentul. Oke. Cuma sisanya enak sih, jadinya kita nggak bisa apa namanya, yang kalau standar kan ada efek kayak kapal tuh, tiap kali dia main kan ada buntutnya kan, nyang gitu, nah itunya hilang. Yang penting gua itu. Accord Silver di review kayaknya project gede. Udah kan? Udah. Yang headnya RBB Ya kemarin. itu mana bilang ada tadi. Kenapa masih ada di sini? Nggak tahu tuh lagi ngapain tuh masih Erni. Harusnya udah beres. Om, bahas tas Koko cuan yang sering ditenteng. Mana tas lu? Ada di itu. Apa aja isinya? Isinya dompet, duit, ikos, terus parfum, terus Parfumnya Diken. gue masukin ini dong, lo nggak muat boy. Apa parfum lu? Oh macam-macam. Apa dong? Banyak. Itu apa namanya yang biasa kita pakai? Replika. Chanel itu. Padahal replika anjing asli Chanel ya. Allure Enggak. Home, I know. Kok replika?
mereknya replika yang kemarin kan? Replika itu Maison Margiela. Yes. I'm using that as well. Enggak, gue nggak pakai By itu. the fireplace. Itu Oh no, I'm using the Jazz Club. Chanel, Aku pakai By the Fireplace. Chanel Blue de Chanel sama apa satu lagi tuh? Allure Home. Allure Home. See, I know. Waktu pas matiin mobil bensin, tapi nggak langsung mati, kenapa? Kenapa ada waktu kira-kira 3 detik baru mati seperti diesel runway? Nah, aneh banget. Nggak pernah dengar tuh gue kayak gitu. Emang gitu ya? Enggak sih, gue nggak pernah. Mobil dimatiin langsung mati Langsung ya? mati harusnya. Oke. Begitu di-cut, itunya langsung mati. SRG beneran mau dijual? Iya. Iya. Really? Ya Iya. kalau ditawar boleh. Gopek. Kita buka harga gopek. Ngebit apa? Bisa naik apa turun? Enggak, turun aja. Oh, turun. Nggak What's the ngebit. lowest will you? What's the lowest you can go? I don't know, 470. Oke. 470. Berat sih kayaknya. Berat. Berat. Ya udah, nggak usah dijual. Jadiin ini aja fosil. Tapi kalau ada yang mau beli boleh ya. Ini serius. Ini serius. Ini kalau emang mau bayarin si Robert punya mobil, bisa Iya. kontak langsung si Robert. Kontak mungkin di sini aja, di email aja kali. Iya. Emailnya Ntar kasih email. priakeluarga@gmail.com. Oh, itu beneran tuh email lu. priakeluarga@gmail.com. Oh, jadi lu artiin ke Indonesia nih si Family Man ini. Iya, family man-nya udah diambil orang soalnya. Oh, jadi lu pria keluarga. Iya. Bukan pria jantan. Bukan keluarga pria. Iya. Rambo mana Rambo? Rambo lagi sibuk banget. I have a stupid question. Apa tuh? Aku baru ingat. Jadi kemarin ini kan I was like opening social media gitu kan, Terus? Instagram, and then there's a meme yang bilang gini, kalau misalnya you are worried about remblong di jalan, kenapa sih nggak pernah ada kepikiran buat langsung cabut kuncinya aja, bukan langsung mobilnya berhenti? Nah, Enggak itu lah. benar nggak? Enggak lah. dong. Jadi Enggak. tetap jalan. Tetap jalan. Malah lu kalau matiin mesin malah remnya- bagel. Iya. Remnya bagel soalnya master remnya kan mati. There you go. Okay, now I know the answer. Thank you. Jadi kalau misalnya mobil nih lagi race, Rambo. lagi jalan, remnya blong. Remnya belum. Kalau misalnya matiin mesin, berhenti nggak mobilnya? Itu Enggak lah. pertanyaannya. Nggak berhenti. Mungkin ya tarik rem tangan atau masukin giginya ke P kali ya. Gimana kok? Kalau rem Kalau gigi tangan kepe tetap karena nggak bisa sih kan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi tetap Biasa sih bakal rem tangan sih boy. Biasanya sih kita rem tangan doang. Ya kalau rem tangannya belum juga? Iya, I was jarang about to sih. ask that. Jarang Rem sih. tangan Oh iya, blong rem juga tangan gimana? nggak bisa belum ya, soalnya Kan beda jalurnya. Dia pakai Iya. ini, tapi bakal ngesot. Oh, ini kita kasih lihat dulu Rambo nih. Gila, Rambo tuh kenapa pipinya gitu? Biasa. Ngapain sih itu video? Mabok apa? dia. Gila, mabok Hancur. terus, boy. Kapan tuh? Yang di Black All itu. Gitu. Brio L12 buat harian dan luar kota. Biar enak, saran dari Koko Robet sama Koko Con apa aja? Part yang perlu diganti apa? Upgrade-nya di rev apakah bisa? Paling kalau buat di luar kota doang, remap doang enggak. cukup ya. Buat travel luar kota dalam kota. Iya, remap doang cukup, nggak usah ganti apa-apa. Kalau kita ganti full exhaust malah agak ngempos bawahnya. Kan kita nggak mau itu ngempos. Ya ganti intake lah, ganti downpipe. Nggak perlu ngempos bawahnya, malah ngempos. Kan Malah itu, ngempos? Iya, mobil Walaupun itu udah di remap juga gitu? ada sedikit penurunan. Oke. Tapi Lebih atasnya kuat. Atasnya kuat, cuman kan ini kalau kita ngomong buat harian kan otomatis kita jarang ngebut kan. Cuma asal buat enak aja kan. Ya Iya. udah nggak usah diganti apa-apa, yang penting remap aja. Kalau Innova shock absorber diganti merek Bilstein, apakah recommended dengan per, ban, dan velg bawaan pabrik? Aman, aman. Lebih keras tapi. Pastilah. Gini ya, kalau di dunia Innova, di dunia apa aja sih sebenarnya, Bilstein itu karakternya pasti lebih keras ya. Iya emang. Tapi Dia- ada yang kuning sama ada yang silver. Biasanya Bagusnya silver. yang silver lebih keras lagi. Iya, lebih keras lagi. Yang kuning lebih empuk. Udah lebih empuk. Tips untuk Briomatic modif pelajar. Remap, exhaust, udah. Sama paling intake. Kalau mau. Downpipe lah. Downpipe Iya, exhaust. iya. Exhaust tuh udah sama downpipe maksud gua. Naik berapa HP? 15. Oke. Halo. Untuk remap Mercy B170W245 tahun 2009 bisa nggak di rev? Biayanya berapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita belum pernah ngerjain sih. Itu emang gue mesti cek sih nanti di protokolnya. Yang penting tuh ada protokolnya. Kalau protokolnya ada kita bisa flash. Cuma kebetulan jujur ngomong kita belum pernah dapat B170. Oke, jadi buat Chris Hermawan kalau bener-bener pengen tolong DM ke AP Cokro. Yoi. Oke, atau OP2 Motorsport. Betul cek protokolnya. Koko Robet Avanza 13 masang biturbo bisa nggak? Kira-kira habis berapa? Mesinnya kuat nggak? Mesinnya udah kecil.
Iya, itu space-nya itu loh yang susah loh. Iya, sekarang mesinnya udah kecil, pakai turbo yang kecil aja, nggak usah diturboin. Iya. Supaya nggak nge-lag. Kalau urusan mesin kuat apa enggak ya kuat aja, asal stangnya diganti gitu aja. Piston sama stang nanti. Stangnya cukup sih. Ya piston lah, piston mungkin pakai Honda kalau mau murah. Iya. Kalau mau yang bagus ya lu harus custom ya kayak yang apa Male gitu ya. Mak lu. Male. Mak lu. Itu lapar ya? Aman. Makan yuk. Tips HS buat turbo. Tips HS turbo buat harian. HS. HS biasa kita cuma remap doang. Nggak ada apa-apain lagi. Ada intercoolernya nggak sih? Intercoolernya HS yang lama nggak ada. Yang baru ada? Yang baru setahu gue yang GD ada. Gede ya? Belum pernah lihat. Tanggapan Om Robert Koko Cuan Bos Teddy tentang Innova elektrik yang akan datang? Ya Emang mungkin. ada? Emang ada? Kemarin ada prototipe yang bikin orang pelajar-pelajar Indo mahasiswa. Bohong lah itu, luarnya doang kan? Itu beneran elektrik boy. Oh serius? Beneran elektrik. Oke. Beneran elektrik itu. Base-nya on Venturer. Indonesia emang moving forward to elektrik. Enggak, cuman kan ada beberapa kan negara yang nggak gitu peduli kan. Kenapa? Ya, Belum mungkin. kali. Mungkin belum. Cuma kalau Indonesia nih kalau gue lihat emang dia moving forward to elektrik. Jadi hybrid diloncatin sama dia. Jadi kita nggak pakai arah hybrid lagi, langsung full elektrik. Oke. Jadi bagus-bagus aja sih. Innova kalau ada full elektrik. Cuma nggak tahu bisa diterima apa enggak. Sekarang kalau Indonesia semuanya kayak elektrik, lu udah mati, lu udah nggak ada ini lagi dong. Dia Nggak ada bisnis. Karena listrik nggak bisa. Kita nggak bisa main remap mobil listrik kayak kita remap mobil bensin. Beda. iya, Cara biasa kerjanya. kalau mobil listrik, kalau selama ini lihat di YouTube bengkel-bengkel di misalnya di Amerika yang main listrik, mereka cara naikin HP-nya ya udah ganti motor listriknya. Betul, ganti motor listrik dan ganti baterai. Iya. Iya, cuma Dan itu caranya. sementara ini pilihan ganti motor listrik ya paling ujung-ujungnya shopnya ke motor listriknya Tesla. Iya, betul. Nyari yang udah tabrakan gitu. Betul. Avanza FWD kasih Seratek bisa nggak? Selain itu bisa remap. Selain itu nggak bisa remap karena Unichip untuk nambah HP solusinya apa? Avanza yang baru udah pernah remap belum? Belum. Bisa nggak? Nggak tahu juga, belum ngecek. Sekarang kalau Unichip pasti bisa ya? Pasti bisa. Semua Unichip mobil pasti bisa. Iya, pasti Oke. bisa. Dikasih Seratek bisa nggak? Ya bisa. Bisa lah. Seratek semua mobil juga bisa. Oke. Bahas Pajero, bosan Innova Fortuner dulu. Pajero. Pajero sih banyak juga kita yang ganti turbo. Iya. Cuma ya hasilnya paling mentok-mentok 300 HP, 320 HP kan biasanya. Sekarang gini ya, kayak kita ngomongin yang waktu itu kita bahas aja pas kita ke RPM. Oh, iya mobil si Kumek. Iya, jalan di tol lari 100, RPM-nya cuman 1.800. 1.600-an. 1.600 sampai 1.700 gitu ya. Iya. Jadi kita punya kesimpulan karena dia giginya ada 8, mungkin dipakai buat antar kota lebih enak. Betul, tapi untuk kalau kencang-kencangan kurang. Iya. Karena ngoper terus mobilnya. Iya, giginya pendek-pendek, jadi belum nyampe, baru enak ngerasain dikit, giginya udah harus pindah. Betul. Gitu. Kalau di mobil bensin gigi banyak kan enak karena napasnya panjang mobil bensin. Kalau diesel kan Iya. napasnya pendek. Iya. Gitu loh. Jadinya menurut gua Pajero kurangnya di situ. Buat jalan luar Enak. kota enak ya. Enak, betul. Bensinnya jadi irit, Bensin lebih terus irit. mesinnya nggak teriak. Iya, mesinnya nggak teriak. Sama kalau misalnya tanjakan juga kan kita mobil kita bisa pilih giginya kan lebih rapat kan jadinya kan. Iya. Jadi mobilnya nggak gitu ngegereng. Iya. Nah terus kalau misalnya kenapa nggak ada yang main Pajero ya Ada, yang main Pajero saya bilang nggak ada. enggak. Ada Kalau juga. misalnya kan banyak banget yang nanya kenapa yang dibahas tuh di Indonesia kenapa Fortuner sama ya lagi-lagi itu doang Fortuner Innova. Karena emang best sellernya itu. Iya. Iya, kita nggak bisa deny juga. Di Thailand aja Pajero nggak ada yang kenceng Nggak ada. karena mesinnya emang udah nggak bukan terakhir untuk kenceng gitu Iya. loh. Potensinya kurang. Yang ditanya itu terus ya. Nanti kalau gitu Robert mesti beli Pajero nih. Enggak mau. Jadiin Pajero. Enggak mau. Mitsubishi itu kecil kok, perusahaan kecil. Gitu. Iya. Jadi lu nggak mau main sama perusahaan kecil? Ya, Sombong. supportnya enggak, bukan sombong dong. Apa? Kita cuma bicara fakta aja. Ya why don't you buy a Pajero dan? Oi. If I say the word sombong to you once, and then you have to tell me that I have to buy a Pajero? Ya kan kita lagi ngomongin Pajero. I said Mitsubishi is a small company. Emang kecil. Mitsubishi itu di Jepang kecil. Ya you should know better. No? Since you are so No, the thing is, Japanese lover and shit. no, the thing is, Manga. kan he was saying that, Manga. ya emang kenapa kalau misalnya kecil company-nya, that's what his point, right? Iya biasa kalau perusahaan kecil ya supportnya kurang lah. I mean that's the only reason, Ya right? udah itu. After sales. Iya, ya gitu aja. Sorry kita bicara apa adanya gitu. Kita mau beli, I think buying a car is a long term investment. You don't wanna buy some car from, you know, yang perusahaannya kecil lah.
Mitsubishi nggak kecil lah. Iya, but still small compared to Toyota Oh iya. and Subaru aja jauh lebih gede, apalagi Suzuki. Iya. Jauh lah. Tutup EGR apakah aman buat standar remap? Aman. Fortuner VNT kalau mau ada suara flutter apa yang harus diganti? Nah itu tuh apa sih? Flutter tuh kayak cut Gitu. gitu. Wah. Itu apa yang kemarin gua Nggak tahu habis tuh. dari map mobil juga keluar begitu soalnya kan ada flutter ya. Dari turbo lah. Iya, dari habis dari map keluar begitu. Ya pasti dari turbo karena busnya lebih gede. That's it. Ya kan? Shoot Acura RSX. Mana ada mobil? Ya, Gila, Acura. ada. Bayarin dulu tiketnya ke Amerika. Iya, ntar gua mesti ke shoot. Amerika di sini nggak ada. Iya. Jadi ntar bayarin Udah lama banget gak denger Acura. tiketnya bayar ke Saweria. Ntar kita berangkat, kita shoot di sana. Kita shoot semua Acura yang ada. Iya. Ya nggak, Bu? Kita tanyain yang ownernya sampai kita tanya. Iya. What do you do for a living? How can you drive an Acura? Gitu ya. Iya, kayak gitu. Kayak di TikTok. Iya. Ada rencana ganti throttle body yang lebih besar. Kenapa mobil jarang diganti throttle body yang lebih besar? Ada. Bentar, gua di belakang. Telepon. Bentar, customer gua datang, Boy. Oke. Oke. Break dulu. Balik lagi bersama Santo Kia. Hadir. Santo ngapain aja hari ini? Habis upload Pajero. Kebetulan ada yang nanya, gue heran nanyain Pajero mulu gitu. Nggak, iyalah kalau misalnya emang kenceng ya pasti udah juara, drag race Iya, gitu aja iya. kan. Tapi hari ini ada yang lumayan banyak kerjaannya. Satu Ada hari, nih. ini satu hari kelar? Mana ini 2 hari. Oh 2 hari. 2 hari. Apa aja yang diganti? Turbo, Hah? intercooler, Hah? nozzle, Hah? sama upgrade selang-selang rem. Oil cooler? Oil cooler enggak? Oh enggak. Ya lumayan dong, intercoolernya gede. Gede. Turbo. Oke. Turbonya pakai apa? Turbo biasa. Pakai apa? SKS. KS. Iya, pilihannya nggak itu doang kan ya? Oh, downpipe juga udah. Udah, downpipe udah, EGT. Downpipe dari sebelumnya udah. Udah, dari sebelumnya udah. Oke. Terus apa lagi? Ya ini pipa-pipa BRD semua. Kit Oke. dari BRD, intercooler. Ya udah. Kira-kira ada berapa nih? Tahu nggak lo? Biasanya sih 300-an lah ya. Nggak nyampe. kurang lebih 300 nozzle. Oke. Thank you Santo Kia. Sama-sama. Udah dicariin sama anaknya. Oke. Mau kemana lu sekarang? Hah? Mau kemana? Kerjaan apa Masih lagi? banyak kerjaan. Oh gitu. Iya. Udah mau jam 6. Istirahat dulu lah. Ya udah. Oke. Thank Sip. you. Sama-sama. Banyak yang nanya update dari SRG. Oh, SRG. SRJ. SRJ ganti sekarang. Oke. Apa aja yang diupdate? Ganti turbo. Ganti turbo itu. Iya. Kita udah jelasin terus ganti turbo Iya. sama ganti header. Iya, header pasti ganti. Iya, karena yang kemarin enggak, karena Beda. turbonya gede. Iya, gede dia. Turbonya gede kan. Jadi nggak bisa pakai header standar karena yang sebelah sini mentok ke sini. Iya. Jadi harus pakai turbo BYP supaya agak mundur ke belakang. Jadi tengah-tengah dia. Yang tadi wastegate-nya di bawah jadi di atas. Ini bukan turbo baru. Bukan. Turbo siapa? Turbo punya Rambo. Iya, turbo Rambo yang lama. Udah rusak, Kita maksimalin lagi. udah seret. Masih seret. Masih seret. Oh, Masih seret lu pasang. biar maksimal aja nih terusnya. Digedein. Ya nggak mungkin maksimal lah. Maksimal dong. Oh tetap. Lihat no. Oh lumayan. Nggak seret banget. Lumayan, lumayan. Ya, Oke. Kenapa ganti turbo? ya biar ngejar yang lain. Dan nggak ketinggalan. Enggak, karena turbo yang lama disikat sama mobil. Gimana Oh, iya. lu? Naik kedua gede ya. Iya, masa ini nggak ada turbonya? Benar-benar. Ya udah. Terus apa lagi? Update yang lain? Nggak ada kan? Yang lain enggak, kalau SRJ udah cukup. Udah cukup ya. Jadi mungkin jalur airnya lu tutup. Oh iya pasti. Ya Karena kan? kan yang gede nggak ada airnya. Jadi cuman jalur oli doang. Iya, oli masuk nggak buang. Oke. Banyak yang dirubah dari turbo lama ke turbo baru. Ya itu aja. Wastegate, external wastegate dirubah sama downpipe-nya. Iya, sama inilah. Sama pipa. Sama dudukan ininya. Iya, pipa intercooler juga ngerubah lagi kan. Oke. Udah gitu doang, nggak ada yang spesial. Paling HP-nya 400-an juga. Yang penting ngebusnya digedein. Iya, Ya HP-nya kemarin kan Rambo 45 PSI, 400 HP-nya. Ya udah sama aja. Bukan Yang penting kita bukan tinggal mau lihat besok aja hasilnya. Ya nggak?
Kita bukan mau menang drag race, cuman mau supaya mobilnya bisa jalan doang. Iya boleh. Orang turbonya nggak ada. Bosan buat kerjaan lagi, buat nonton lagi. Udah Bosan lama dia kerjaan lu. konten. Hah? Kerjaan lu bosan. Nggak ada yang menarik. Ya mau gimana lagi? Nggak bosan lo. Enggak lah, tetap semangat. Udah nggak ada makan-makan, nggak pernah ikut drag race, gimana nih? Kan mulai besok dari pertama ya kan? Mana dari pertama? Hah? Sentul akhir bulan. Akhir bulan ini ya, besok Iya. maksudnya. Ya kan ini nggak turun. Oh, mau ikut yang lain? Iya. Oke, udah itu aja. Gitu aja udah. Thank you Santukia. Sama-sama. Nggak ada, ini nggak ada ngetol lagi, nggak ada. Udah ada etle. Nggak ada. Bukan masalah headline-nya. Nggak ada. Bensin mahal. Iya. Jadi mulai sekarang SRJ cuman ya bisa ngetol kalau uang bensinnya cukup. Kedua, paling turun kalau di balap aja. Oke, gimana? Harus lah daripada diam, ya nggak? Apakah pada setuju? Yang penting SRJ jalan dulu. Lo tawar-tawarin dong kalau ada yang mau beli. Mau dijual ini. Lepas berapa ya? Ya 450 lah. 450 ke atas. Boleh. Buka di 500 gitu. Kalau lo bisa jualin gua kasih 10 lo. Siap. Serius ini. Oke, siap. Cari lawannya. Ini aja nih sekarang nih. Tuh. Ban belakang barusan diganti. Kan tadi pakai ban yang Drag Hero. Ban yang Drag Hero-nya mau gue jual. Masih bisa balap sekali lagi itu. Iya. Ini jual murah aja 2 juta sepasang. Kalau ada yang mau 255 50 18. Plus pelek itu. Enggak, peleknya enggak. Banyak aja. Peleknya ini sini toh. Masih lumayan lah ini. Iya masih lumayan, masih tebel. Jadi ntar ini kita buka dua-duanya. Peleknya kita jual satu set 4 biji pelek akord OEM 5 jutaan lah ya, 5,5. Bannya kita jual 2 juta. Sepasang berarti ya, Ban? Sepasang. Bannya sepasang, peleknya tapi dapat 4. Kalau mau ambil semua juga boleh. Jadi totalnya berapa tuh? Sekitar Ya 7,8. 7,5 lah, 7,5 juta. Ya. Peleknya 2 lagi mana? Oh itu di dalam. Nih. Ini peleknya 2 biji. Uplet pokoknya udah. Iya, nggak ada peyang, nggak ada apa-apa, masih bagus. Dapat barang bagus kemarin. Kan gue punya 2 set. Iya. Jadi 1 set mau dijual. Jadi udah pakai ban harian aja. Udah waktunya pensiun. Tinggal cari mobil lagi. Aku cari mobil lagi. Enggak lah. Iya, dong. Cari yang lain lah. Nggak ada. Buat mainan. Udah nggak ada buat mainan. Lu gila buat mainan. Nggak ada pulus. Iya, udah nggak ada. Udah tutup. Tutup Udah. setahun dulu, besok-besok. Udah penghabisan. Udah waktunya kita kerja dulu yang benar. Ntar kalau ada rezeki ya kita main lagi. Iya. Iya. Jadi udah nggak ada, ini udah nggak ada lagi besok. Lo udah terakhir. Tinggal Jangan ya. cari lagi. Lu harus masukin museum karena udah nggak bikin lagi. Oke. Sedih nggak lo? Hah? Sedih nggak? Sedih lah. Sedih. Ya udah. Ya ntar malam nangisnya jangan di sini. Gue udah nangis tiap malam. Ya kan. Makanya seminggu terakhir udah gak kesini. Iya. Si Sam bilang dia nggak mau kerjain mobil gue, ya udah. Santo nggak mau kerjain mobil gue, ya udah. Bebas. Tinggal tunggu Alfred aja tahun depan. Ya nggak? Tunggu setahun lagi. Iya. Ganti mobil apa? Iya. Oke. Sampai jumpa netizen. Sampai jumpa netizen. Dengan berat hati. kita tutup. Oke, siap. Sedih. Jangan hiraukan. Pokoknya tetap di hati nih Family Man nih. Oh gitu. Oke, ya udah. Habis era Family Man udah habis. Oh, bis. Nggak ada martabak lagi. Itu tadanya apa dong? Nggak ada, udah habis. Jadi ntar harus mintanya sama Kobil. Siap. Kobil. Udah, tai. Serius gue ini.